Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur pada Engkau. Biar roh hikmat dan doa dan pengertian dari surga Kau curahkan atas kehidupan kami. Buat kami mengerti, menangkap isi hatimu pagi hari ini. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya mau ngajak kita buka satu firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-11 ayat 27 sampai 28. Kalau saudara yang mungkin baru bergabung dengan kita, ya saya memang kadang menyampaikan firman Tuhan secara berseri, khususnya dalam Mesbah Fajar ini saudara. Saudara bisa ikuti setiap hari-hari yang lalu supaya saudara bisa memahami lebih dalam apa yang saya sampaikan, ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Lukas 11 ayat 27-28 ini perkataan Yesus yang begitu luar biasa. Satu kali, ya, Alkitab berkata begini, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara, ada satu pernyataan Yesus yang sepertinya menyanggah atau tidak mengakui, ya, sepertinya, ya, ibunya sendiri, saudara. Ya, tapi Yesus tidak menyangkali bahwa Maria adalah ibu jasmaninya, ya. Karena waktu Yesus waktu tergantung dari kayu salib, ya, kata yang terakhir diucapkan, ya, kepada Maria, dia berkata, ini ibu, ya. Dia sampai kepada murid-muridnya, inilah ibumu, ya. Dia tidak menyangkali, saudara. Tapi dalam konteks ini, saudara, ketika seorang berkata, ya, bahwa yang berbahagia adalah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ayat ini seringkali dipakai oleh saudara kita dari Katolik untuk bisa memberikan penghormatan, ya, bahkan tanda petik sampai mungkin melebihi seorang manusia dalam penghormatannya, saudara, ya. Tapi Yesus berkata begini, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kata tetapi itu setiap kali kalau kita belajar bahasa Indonesia, ini kata ini membatalkan kata sebelumnya, saudara. Ya, jadi yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara. Kenapa dikatakan orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara, saudara? Ya, sebab hanya orang yang mendengarkan firman Allah, orang itu yang akan diberkati oleh Tuhan. Orang itu yang akan disertai oleh Tuhan. Dan orang itu yang akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ingat, firman dan pribadi Allah adalah satu, saudara. Kita sudah belajar beberapa hari ini bagaimana saudara dan saya harus menjadi orang yang berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan, ya, dikatakan di sini kita berbahagia. Ya, tapi kalau saudara ingat kemarin saya jelaskan, kalau orang yang melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu keturunan, saudara. Jadi kehidupannya bukan hanya diberkati oleh Tuhan, tapi juga keturunannya akan diberkati oleh Tuhan. Begitu luar biasa, saudara. Seperti itu, ya. Nah, tapi bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan? Saya percaya ada banyak anak-anak Tuhan yang mungkin setiap hari membaca Alkitab, yang mungkin setiap hari berdoa, yang mungkin setiap minggu mendengarkan khotbah, bahkan mungkin setiap hari-hari ini bisa diakses di media sosial, di YouTube. Kita bisa dengarkan khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan seperti itu, saudara. Tapi banyak sekali saya melihat anak Tuhan itu tidak bertumbuh dalam firman Tuhan, mengabarkan firman Tuhan, sekalipun banyak mendengar, saudara, seperti itu, saudara, tapi tidak
menghidupinya, saudara. Kenapa? Karena tidak punya komitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dan orang yang tidak punya komitmen untuk melakukan firman Tuhan, orang itu seperti orang yang bodoh, kata Yesus. Dia mendirikan rumahnya di atas pasir, ketika banjir badai datang, maka rumah itu dikatakan bukan hanya rusak, tapi rubuh jadinya seperti saudara. Jadi kehidupan kita mesti hati-hati. Banyak tahu firman Tuhan, ya itu bukanlah sebuah kesombongan, bukanlah sebuah sesuatu yang dapat dibanggakan. Justru kalau banyak tahu firman Tuhan, banyak dituntut, saudara. Karena itu kita mesti hati-hati dalam kehidupan kita. Kita mesti punya komitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan? Di kitab Yakobus pasal yang pertama itu mengajar kita, ya seperti saya katakan, yang pertama, kalau kita ingin menjadi pelaku firman Tuhan, maka yang pertama kita harus membuang semua hal-hal yang mencemari hati kita, hal-hal yang jahat dari kehidupan kita, saudara. Kalau ada ganjaran di hati kita, ada kecewa, ada luka di hati kita, ada kepahitan, ya ada kebencian, maka kita harus buang semua itu. Caranya ya kita mengampuni, saudara. Ya kita melapaskan pengampunan, ya kita menerima orang kelemahan-kelemahan mereka seperti itu, saudara. Tapi yang kedua, saudara, dikatakan kita harus bisa menerima firman itu dengan hati yang lemah lembut, saudara. Nah, hati yang lemah lembut itu dikatakan ya hati yang rendah, hati yang mau tunduk, yang mau dikendalikan sepenuhnya oleh firman itu, dan hati yang mau senantiasa diajar, hati yang menghormati firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman itu, kita menaruh respek yang tinggi, ya tidak seperti yang saya sampaikan kemarin, ya ajudan raja Israel, saudara, ketika mendengarkan perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulut Elisa bahwa Tuhan akan membuat mujizat, ya dalam waktu yang sekejap, tapi ajudan raja ini tidak percaya. Bukannya tidak percaya, tapi dia mempertanyakan. Dalam terjemahan lainnya dikatakan dia memandang rendah firman Tuhan, saudara. Dan apa yang terjadi? Alkitab mencatat ajudan raja ini ketika Tuhan membuat mujizat itu, dia tidak mengalaminya. Dia melihat dengan matanya, tapi dia tidak mengalaminya. Bahkan akibatnya juga dia diinjak-injak oleh tentara Aram, seperti yang Elisa sampaikan, seperti saudara. Ya, nah, tapi selanjutnya dikatakan kalau kita mau menjadi pelaku firman Tuhan, kita harus menerima firman itu dengan lemah lembut. Nah, kata terima ini saya pelajari lagi, saudara. Ya, di kitab Yakobus pasal yang pertama. Itu seperti keadaan gambaran benih yang ditanam, dimasukkan ke dalam tanah, lalu kemudian dia mengeluarkan akar-akarnya, masuk tancap ke dalam, saudara. Artinya apa, saudara? Waktu kita menerima firman Tuhan, ya kita masukkan ke dalam hati kita, saudara. Kita simpan di hati kita. Nah, ketika kita mulai melakukannya, maka firman itu akan mulai berakar, akan mulai menancap di dalam hati kita, saudara. Ketika firman itu tertancap, saudara, maka dia akan makin kuat. Makin kita lakukan, makin kuat, saudara. Makin kita lakukan, dia akan makin bertumbuh, saudara. Saudara tahu, di Cina ada sebuah pohon yang kalau benihnya ditanam, maka benihnya itu enggak langsung tumbuh ke atas, tapi dia tumbuh ke bawah, dia mengakar ke bawah. Berapa lama? Kurang lebih 3-5 tahun. Dia mengakar ke bawah. Ketika akarnya sudah tertancap masuk ke dalam sampai menerobos berbatuan, menerobos sampai ke sumber mata air, saudara. Ketika sudah mendapatkan itu, saudara, ya, maka dia akan mulai tumbuh. Tahun kelima dia akan mulai tumbuh, saudara. Saya tahu pohon apa itu? Itu pohon bambu, saudara. Saudara lihat, orang akan sukar sekali untuk mencabut pohon bambu itu, saudara. Kalau hidup kita tertancap dalam firman Tuhan, itu sudah mengakar dalam kehidupan kita, firman itu menguasai hidup kita, maka kita tidak akan mudah digoyahkan, saudara. Sama seperti saudara tahu,
Saudara pernah makan buah kurma? Rasanya apa? Asam ya? Bukan saudara. Ya, kurma itu pasti manis sekali saudara. Ya. Nah, saudara tahu pohon kurma itu tumbuh di mana? Pohon kurma itu tumbuh di padang pasir saudara. Padang pasir kita tahu adalah daerah yang sangat ekstrim saudara. Kalau panas, panas sekali. Kalau dingin, dingin sekali saudara. Itu sebabnya orang-orang Israel ketika berjalan di padang gurun saudara, ya Tuhan perlu menyediakan tiang awan dan tiang api saudara, ya untuk bisa menjagai orang-orang Israel saudara. Jadi padang gurun itu kondisinya sangat bahaya, sangat ekstrim. Kalau panas, panas sekali lagi. Kalau dingin, dinginnya sekali saudara. Tapi sekalipun cuacanya yang sangat ekstrim saudara, pohon kurma bisa tumbuh ya di padang pasir dan menghasilkan buah yang sangat manis saudara. Itu artinya saudara, kalau kita berakar di dalam Tuhan, firman-Nya tertanam dalam kehidupan kita, maka se-ekstrim apapun kondisi, situasi, pergumulan, persoalan yang kita hadapi, itu tidak akan pernah menggoyahkan kita. Tapi sebaliknya, itu membuktikan kita ya kuat dan kokoh. Bahkan akan membuat kita bertumbuh, ya menghasilkan buah yang manis saudara. Jadi sekali lagi, kalau kita membiarkan firman itu berakar, tertanam dalam hidup kita, dan kita dalam firman itu saudara, maka saya percaya masalah-masalah yang kita hadapi saudara, itu akan membuat kita makin berakar. Ya, makin membuat kita bergantung, makin membuat kita makin menerapkan firman Allah saudara dalam kehidupan kita saudara. Ya, saya tidak tahu saudara ke depan apa yang akan terjadi dengan kehidupan dunia ini saudara. Ada banyak orang memprediksi kehidupan akan makin sulit. Beberapa negara sudah mengalami resesi, bahkan negara kita diperkirakan juga akan mengalami kondisi yang sama seperti itu saudara. Tapi saya mau katakan, apapun yang terjadi saudara, saya berharap saudara tetap melekat kepada firman Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Ada amin Bapak Ibu saudara? Ya, sebab tidak ada hal yang memang bisa diandalkan di dunia ini. Tuhan memang sedang menggoncangkan dunia ini. Supaya apa? Supaya saudara dan saya ya tidak mengandalkan yang lain, tapi mengandalkan Tuhan. Dan bisa membuktikan bahwa kita benar-benar ada tinggal di dalam kerajaan-Nya yang tidak tergoncangkan saudara. Jadi kalau mungkin kita mengalami pergumulan, kesulitan ya, dan kita masih tergoncangkan, mungkin akar kita belum tertancap lebih dalam di dalam Tuhan saudara. Mari perdalam lagi, mari kuatkan akar kehidupan kita dalam Tuhan. Tetap bersandar kepadanya saudara. Haleluya. Ada amin? Oke, nah lanjut yang terakhir saudara. Saya mau selesaikan mungkin kalau cukup waktu. Kalau enggak kita lanjutkan besok. Ya, di Yakobus 1 dikatakan begini saudara. Tetapi hendaklah ayat 22 ya, kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri saudara. Nah, ada kata menjadi pelaku. Menjadi, kata ini saudara dalam teks aslinya saudara, dalam bahasa Yunani saudara, itu ditulis dengan struktur grammar present imperatif. Ya, apa maksudnya? Maksudnya adalah kata menjadi itu adalah gaya bahasanya ditulis untuk waktu ini, waktu kini. Ya, imperatif itu terus menerus. Kalau besok ya waktu ini. Besok kita harus menjadi pelaku firman Tuhan lagi. Minggu depan kita harus menjadi pelaku firman Tuhan lagi saudara. Artinya apa? Kita harus terus menerus menjadi pelaku firman Tuhan. Saya berharap jangan sampai ya di tahun 2020 ini sampai bulan Agustus ini kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi setelah selesai Agustus ini kita nggak melakukan lagi. Jangan seperti itu saudara. Ya, saya berharap kita terus setia melakukan firman Tuhan saudara. Nanti
nanti ada banyak firman yang Tuhan akan singkapkan buat saudara dan saya untuk dilakukan saudara. Ya, kalau saudara diperintahkan Tuhan, disuruh Tuhan, difirmankan untuk melayani, saudara sudah melayani, jangan sampai nanti di tahun depan saudara tidak melayani lagi. Saudara mesti tetap melayani saudara. Amin. Jadi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan terus menerus tanpa henti saudara. Ya, nah bahkan dikatakan saudara, kalau kita melakukan firman Tuhan terus menerus saudara, maka ini akan menjadi dampak buat hidup kita saudara. Apa itu? Ketika kita melakukan firman Tuhan, maka kita sedang membiarkan firman itu menguduskan hidup kita saudara. Ingat, Paulus berkata kepada Timotius, segala tulisan yang diilhamkan oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus, itu berguna untuk memperbaiki, untuk menyatakan kesalahan. Artinya apa? Ketika kita melakukan firman Tuhan, pengudusan itu pasti akan terjadi saudara. Ya. Kita buka 1 Petrus pasal yang pertama ayat 22 saudara. Alkitab berkata, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Petrus berkata begini, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada firman kebenaran saudara. Saudara, kalau kita melakukan firman, jadi setiap kali kita mentaati firman Tuhan saudara, maka kita sedang menyucikan diri kita saudara. Ya, setiap kali kita mentaati firman Tuhan, kalau hari ini kita diajarkan ya membangun kehidupan kita, membuang semua hal yang kotor, hal yang cemar saudara, ya. Nah, kita mulai melakukannya, itu artinya kita sedang menyucikan diri kita. Nah, kita sedang menguduskan hidup kita saudara. Setiap kali kalau ada orang menyakiti kita, kita mengampuni, ya. Itu artinya kita sedang menyucikan hidup kita saudara. Jadi kita setiap hari terus menerus melakukan firman Tuhan, maka kekudusan kita akan sempurna di hadapan Tuhan saudara. Ya. Satu ayat terakhir lagi saudara, 2 Petrus 3. Apa akibatnya kalau kita melakukan firman Tuhan dan kita menjadi dikuduskan? 2 Petrus 3 ayat 11 berkata begini. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semua itu kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Dengan kata lain, kita harus dapati kudus di hadapan Dia saudara. Tidak ada kerutnya, tidak ada cacatnya, tidak ada celahnya saudara. Seperti itu saudara. Ya. Jadi kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan, itu artinya kita siap menyongsong Tuhan datang kedua kali. Atau sebaliknya, kita yang datang kepada Tuhan saudara. Itu akan mempersiapkan kita terus saudara. Jadi penting sekali kita melakukan firman Tuhan. Jadi kita perlu menyambut firman Tuhan. Kita perlu menjadi pelaku firman Tuhan. Ya. Dan kita akan terus melakukan dalam kehidupan kita masing-masing saudara. Ya. Jadi sekali lagi, mari dari awal kita buang semua yang kotor, kita buang semua yang bisa mencemari kita. Kita buang segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan semua kejahatan saudara. Itu dibuang dalam kehidupan kita saudara. Lalu kemudian kita mulai menerima firman Allah. Ya, kita tunduk kepada firman Allah. Apa yang firman Tuhan sampaikan, kita ikuti, kita taati saudara. Lalu kemudian kita lakukan terus menerus kehidupan kita. Dan itu akan menyempurnakan kekudusan kita di hadapan Tuhan saudara. Dan saya percaya setiap kapanpun waktunya Tuhan datang, kita sudah siap sedia menyongsong Dia. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian.
Itu sebabnya kita akan menjadi orang yang berbahagia, kata Yesus, saudara. Haleluya. Jadi kebahagiaan itu akan menjadi bagian hidup saudara dan saya. Walaupun karena firman itu waktu kita melakukan, kita mungkin mengalami penderitaan oleh karena firman itu. Ada janji Tuhan. Yesus berkata, karena aku, karena firmanku, karena Injil, kamu menderita, kamu kehilangan. Tuhan berkata, kamu akan mendapat kembali dan kehidupan yang nanti di sana kita akan diberikan kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia, saudara. Haleluya. Saya percaya kalau kita sudah di sana nanti, itu hari saat yang paling berbahagia, momen yang paling luar biasa, dan itu kekal adanya. Kenapa? Karena kita akan selama-lamanya bersama dengan Dia, saudara. Kita akan melihat kemuliaannya, menikmati semua keindahannya bagi hidup kita masing-masing, saudara. Amin, Bapak Ibu saudara sekalian. Karena itu saya berharap Bapak Ibu tetap setia dengan Tuhan, setia melakukan firman-Nya. Sekalipun mungkin ada kesulitan, jangan kendor, jangan menyerah. Tuhan bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Apapun kondisi yang Bapak Ibu saudara hadapi, Tuhan menyertai Bapak Ibu. Dan saudara, Bapak Ibu pasti bisa melewatinya, saudara. Haleluya. Coba lihat kehidupan kita yang lalu. Banyak pergumulan kan, ternyata bisa lewat. Ternyata bisa kita atasi. Kenapa? Karena memang Tuhan memberikan kita jalan keluarnya, saudara. Itu janjinya, itu firman-Nya. Jadi kalau kita melakukan firman-Nya, pasti segala sesuatunya akan beres. Percayalah. Ya. Haleluya. Amin.